Jadi kakak kedua aku sama suaminya, alias mamanya Elsa, itu tahun baruan. Tiba-tiba tengah-tengah ngomong itu ada suara, ah, bam. Halo. Skip. Oke, ini alleyway yang cukup serem sih sebenarnya. Kontennya teror tapi menakut juga ya. Akhirnya kita meninggalkan Busan untuk pergi ke Seoul. Seoul first impression beda sih sama Busan. Gara-gara Upi nggak mau nungguin antrian buat naik lift, katanya kepanjangan. Dia mau naik setinggi itu, bawa baggage 20 kiloan. Upi, how are we? Cincang. Gila ini. Upi nggak terlalu berat guys, punya aku yang penuh banget nih sama kabel-kabel sama kamera. Welcome to Seoul. 중국의 약속은 충실하고 때가 가깝다. 문자에게 Naik taksi aja deh, udah cukup kita hari ini 죄와 terus 악한 mampir ke. 풍으로 인하여 하나님의 심판을 받게 된다는 것을 Kita naik taksi sekarang ya. Jauh lebih fast pace, cepat banget semuanya, sibuk. Dan hari pertama jujur aku lumayan shock. I really wanna go back to Busan. Bahkan pas hari pertama di Seoul dia tuh langsung kayak Berkali-kali aku bilang ke Upi kayak, boleh nggak kita balik aja? Please kita balik aja ke Busan. tapi ini jauh lebih kotak, lebih hidup sih. I'm gonna be honest with you, this is like my second coffee. Karena yang tadi habis. Terus di Starbucks Korea juga ada white coffee mocha. Dulu ada di Indonesia, but I don't know why they don't have it anymore. Wanna hot sauce? By the way guys, sekali lagi aku mau ingetin bahwa kalau misalkan kalian pakai kode aku untuk apply CC kalian di Genius, kalian bisa dapetin OVO 52.000, which is super okay. Dan ini benar-benar kepake banget sih. Genius card. Aplikasi kalian untuk bikin CC itu kadang-kadang susah diterima. Cuma kalau pakai kode aku, it's like kayak bilang sama Genius kayak aku temenin Nessie loh gitu. Kayak ini kamera yang sama yang aku pakai waktu aku sekolah di Prancis, jadi kayak vlog-vlog yang kalian lihat selama aku di Prancis itu juga pakai ini. Dan dia sekarang sedih, fokusnya kadang-kadang suka lari-lari sendiri gitu loh. Kayaknya kemarin video yang rekomendasi Netflix aku juga rada berantakan gara-gara ini. Fokusnya, ini sudah tua ya, jadi please rekomendasiin aku kamera baru. Sebenarnya kamera aku nggak kurang, aku punya G7X Mark II, G7X Mark III, Samsung NX3000. Dan kita punya banyak teman di sini. Tapi kalau di Seoul emang kita punya banyak banget teman. Salah satunya yang harus banget aku temui adalah Hansol. Hi, how are you? Nice to meet you. We never meet before. Dari dulu udah sering banget ngobrol online sama Hansol, banyak kasus-kasus yang kita bahas. Tapi ini pertama kali ketemu, walaupun pertama kalinya kita langsung nyambung. Alright, sekarang kita mau, I think we're gonna go eat. Maybe. Makan apa ya? Makan apa ya? Nggak lurus ya di sini ya.
Okay. Literally roller coaster. Oh my god. Iya, jadi orang-orang kalau udah duduk mobil gue, pertamanya kan udah kerasa. Setelah itu diinjek dikit tuh masuk kayak Iya kayak aja. badannya kayak Roller coaster banget. Roller coaster siapa tahu banget. Nessie bakal beli di Indonesia. Iya nggak akan ngelakuin itu juga deh. Kayaknya aku nggak guna beli Tesla. Aneh banget, sumpah. Sumpah ya, dari tadi Hanso ngasih tahu aku hal-hal yang nggak pernah aku post, tapi pernah terjadi di kehidupan aku kayak. Nggak, tapi kayak Iya kayak aku pernah lihat, so kayak how aku nggak pernah ngepost sama sekali. serem nggak jadinya? Serem. Oh ya? Dia ngeliat aku di event yang aku nggak post sama sekali. Aneh banget, padahal dia juga nggak ada di event itu. Aku lihatnya di Instagram kok tapi. Instagram siapa? Nggak ada yang ngepost. Kalau bukan Instagramnya Kak Nessie siapa lagi? Kan nggak mungkin aku nggak. Yeay, kita sekarang ada di mall. IFC Mall. Apa namanya? IFC. IFC Mall. Sini ada makanan-makanan beda-beda. Ini kalau di Jakarta kayak Gansi. Gandaria City. Gandaria City nggak sih? Ya nggak sih? Lihat guys, Gansi kan? Ini jual apa ya? Apa ya? Ini aja sih. Ini. Ya nggak? Okay. Oh, everything looks interesting to me. Okay, actually. Wah, 감사합니다. Oh, that's. Wait. Oh iya? Is yours this one? I think. No. Oh benar ini. Oh, oke. Gila, ini pesannya banyak banget. Wah, ini apa? Kangjong. Jadi ini ayam goreng tapi kayak di saus Ah, ala Korea. Oke. Jadi ini ayam goreng. Basically ayam goreng saus Korea. Yang ini dokdujeon. Ini jon itu kayak Jon. Korean traditional pancake tapi Yes. yang kacang hijau. coba dagingnya. Nice. Reaksinya sebesar itu jadi kayak Yang mana yang? Already ate. Thank you so much for the food. Sekarang kita mau cari-cari kehororan. Kehororan so. Harus gitu ya. Hanggang. I like these candy lattes. Oh mocha juga enak. Mocha. Udah belum? Wah, oke. Udah deh, kayaknya sensornya low light-nya udah pas kan? Astaga. Ternyata jauh daripada yang tak bayangkan. Kak Nessie itu tidak terlalu tertarik dengan kamera. Oke. Tapi yang penting kontennya bagus. Oke. What did you buy? Minuman cola 0 kalori ya kita bilang. Aku juga minuman kopi berlambang mermaid. Ini pesannya tadi bintang uang ini, bintang uang. Bintang. Dibelikan tadi bayangkan. Saya berterima kasih sekali. Males banget nih, lihat deh. Aku tuh benci banget selama di sini nggak boleh bayar sama semua orang. Oh ya? I feel like I wanna pay for something. Sama Sifus nggak boleh, sama Hansel nggak boleh. Ya kan siapa tahu gitu loh. Siapa tahu apa? Ya apa ya? Ya nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa. Dipikir-pikir ya nggak ada apa-apa sih. Nggak jelas. Jadi kita sekarang lagi di mana sih? Oke, sekarang kita ini lagi berada di Hangang. Gang itu sebenarnya artinya river alias sungai. Jadi di Sungai Han bersama Hansol. Ya, ini yang di daerah Yoi itu. Soalnya Hangang sendiri kan panjang ya, dari Seoul barat sampai timur itu semua nyambung. Ini kita ada di daerah Yoi itu. Ya. So, like technically sebenarnya Hanggang ini kayak salah satu ikonnya Seoul ya. Betul sekali. And it's always, kalau misalkan di film-film gitu, it's always associated kayak view-nya Han River gitu kan, kayak apartemen-apartemen termewah. Kayak bener, view-nya ada Hanggangnya nggak Iya, gitu. Betul sekali, betul. betul. It's very beautiful. Tapi saat ini kayaknya kita mau memasuki stop senyum-senyum moment ya nggak sih? Karena kita nggak mau cerita tentang Han River aja. Oke. Yang by the way super interesting kalau misalkan kalian mau riset sendiri. Tapi ternyata ada cerita-cerita horor ya Apa? yang berhubungan sama Hanggang. Apa itu? Menurut riset tim aku. Bentar.
Ternyata rekaman gitu. Aku kira di video itu kan kayak ngeri banget ya, kayak selalu kayak No. penuh dengan keseraman. Ternyata ketawa-ketawa juga ya. Oh tentu. Jadi apparently diketahui bahwa Han River ini salah satu tempat yang paling banyak digunakan untuk mengakhiri hidup. Oh, salah satu tempat yang Jadi benar-benar. tempat yang banyak banget dipakai untuk, bahkan gak cuma di Seoul, statistiknya dari Korea Selatan gitu. Dan yang paling mengerikan adalah dari ceritanya, katanya orang-orang yang akhirnya nggak go through sama plan mereka, yang nggak melakukan itu, mengatakan bahwa mereka tuh ketika hendak melakukan itu mendengar ada suara-suara yang meminta mereka untuk mengakhiri hidupnya. Oh, jadi kayak ada yang narik gitu ya. Iya, jadi ada yang katanya membisikkan mereka kayak udah lakuin gitu. Benar, di jembatan di Seoul sendiri itu Hangang ini kan memecah Seoul menjadi atas dan bawah ya. Dan Gang itu kan sungai. Nah, Gangnam, Nam itu artinya selatan sebenarnya. Gangbuk itu atas. Jadi Han River ini membagi Seoul menjadi Gangbuk dan Gangnam. Dan banyak jembatan. Nah, jembatan-jembatan ini biasanya adalah tempat orang-orang itu yang berdiri dan mengakhiri hidupnya biasanya di situ. Dan kalau dipikir-pikir mereka sendiri kan pasti setelah nyebrang, apalagi kan tinggi. Kalau kita lihat di situ tembok-temboknya itu tinggi loh. Oh. Kalau misalnya mereka itu lihat itu aja capek ataupun nggak jadi kan bisa batal. Iya. Tapi apa yang bikin mereka kayak sampai benar-benar harus lompat? Iya, benar sih. Dan yang lebih menarik lagi, jadi dikatakan bahwa orang-orang tuh percaya di jembatan-jembatan itu ada makhluk-makhluk yang tinggal di sana yang bisa mengajak orang-orang untuk mengakhiri hidup mereka, bukan cuma orang-orang yang emang niat, tapi juga orang-orang yang katanya pikirannya lagi kosong. Oh, Urban legend sih, kayak yang dipercaya sama orang-orang. masuk akal sebenarnya. Your sister was it? Yang Oh, ada cerita? pernah. Ya, jadi itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Ini sungguhan, ini bukan dibuat-buat. Kakakku yang menyaksikan. Jadi kakak kedua aku sama suaminya alias mamanya Elsa itu tahun baruan melihat pemandangan kayak gini indah kan. Nah, terus sama suaminya kayak ngomong, kita tahun ini gimana ya gitu, enak-enak ngomong gini. Nah, tiba-tiba perlu diingat waktu tahun baru itu musim dingin. Jadi dingin banget. Sekarang pun agak dingin Ini kan udah ya? lumayan dingin Agak gitu, dingin. tangan Jadi aku nggak kayak- dingin tapi sejuk-sejuk dingin gitu. Nah, itu udah musim dingin. Jadi benar-benar dingin. Tiba-tiba tengah-tengah ngomong itu ada suara bam. Dan kelihatan ternyata ada orang masuk dalam air. Nah, jadi seketika itu langsung kakak iparku telepon ke 911, 119 kalau di Korea, ditelepon. Nggak ada 2 menit langsung nyampe. Wah. Jadi karena memang penuh dengan kamera dan ketika kita beritahu mereka itu udah ada Udah, sistemnya. ya, oke. Tapi bayangkan ya, datang dalam waktu 2 menit dan mungkin banyak yang ngira tuh. Kan itu air, Iya. air kan, diving kan. Benar. Tapi keesokan harinya kakak iparku diinfo sama polisi orangnya Oh ya? meninggal. Berarti keras banget dong impact-nya ya sampai water. Aku juga sebenarnya pernah mempertanyakan ini. Heeh. Tapi ternyata setelah aku cari itu infonya bukan karena kita sakit jatuhnya, tapi airnya itu bayangin, suhu musim dingin tuh airnya berapa? Oh, tapi kan maksimal di 0 derajat if it's still water. Kan kita pakai baju biasanya nih di musim dingin. Tapi ketika masuk yang bereaksi jantung. Langsung semua ngempit kan. Jantung antara berhenti atau shock. Sehingga mungkin mereka jantung masih berjalan tapi nggak bisa gerak, tangannya beku. Dan kalau kita masuk air dingin pun kan kita kayak ke kolam renang aja kan kita kayak ya kan, kita mau masuk langsung aja gini. Bayangkan di musim dingin itu stresnya kan di badan, stresnya di badan itu pasti tinggi banget sehingga kemungkinan meninggalnya itu ternyata di luar yang kita bayangkan. Udah gitu airnya itu dingin banget pasti. Iya. Dan kalau malam gini kayaknya nggak kelihatan ya udah masuk, itu pasti kayak udah ketir-ketir gitu. Kayak bayangin aja masuk udah mulai gelap-gelap gitu pemandangan. Iya. Dan polisi pun jujur ataupun tim ambulans kalau kesini mereka harus naik perahu untuk nolong. Soalnya mereka dari atas nggak bisa lompat, harus naik perahu dan nyari. Bener. Dan kalau misalnya worst, mereka benar-benar bawa batu deh. Betul, kalau mereka emang niat tenggelam. Bawa batu. susah. Kayaknya lumpuh. Tapi kalau dilihat dari kesannya gimana? Kalau dari pemandangannya apakah ada kesan horor kah? Jujur enggak ya, it's one of the most beautiful things in Seoul kayaknya deh. Aku berkali-kali datang ke Hanggang cuma duduk, kayak minum kopi, ngeliatin sini yang cantik banget gitu. Karena ini mungkin masih jam 10 ya. Tapi kalau jam Jam 1 pagi ya, ngeri sih kayaknya ya. tadi kan katanya kalau pemikiran kosong ya. Iya. Kayaknya agak beda. Kan nggak pernah jalan di atas kan? Bener. Di atas itu sebenarnya banyak banget teks-teks di situ. Kayak kata-kata yang menyentuh hati kayak ingat mama kamu. Bener-bener di teksnya itu biar orang-orang itu nggak berpikiran negatif. Oh, wow. Kayak,
ingat kata mama kamu atau mama masih cinta kamu yang kamu sudah maafkan. Sumpah aku merinding. Jadi di setiap pagernya itu ada tulisan-tulisan seperti itu yang paling nggak orang-orang yang mau bunuh diri pun kayak maaf. Iya. Tapi ternyata dia marah sama ibunya gitu. Oh. Kita cut ya. Di luar itu pun sebenarnya ada satu lagi, kalau di tengah-tengah jembatan itu ada telepon. Itu kalau kita angkat, kita bisa konsultasi kayak Anda butuh telinga. Iya. Sebenarnya kayak 911 gak sih? Kayak ada help center gitu ya. Benar, help center gitu. Tapi berarti maksudnya saking banyaknya kayak the bridge dipakai untuk mengakhiri hidup tuh sampai Segitu they go to banyaknya. the length ya buat Ya. bantu orang-orang yang mau mengakhiri hidupnya. Kalau nggak salah pernah ada berita sebenarnya jumlah mayat yang ada di Han River katanya lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Karena nggak pernah diambil. Nah, iya kan? Padahal kalau kita lihat video, It's nice. Dan pernah beberapa kali sih memang mayat ditemukan di sini. Oh pasti. Ya, ataupun kita mungkin lihat tapi nggak nyadar. Tapi besides ya, kayak maksudnya walaupun urban legendsnya bilang kalau misalkan ada kayak makhluk lah atau ada suara-suara yang emang meminta mereka untuk mengakhiri hidup, tapi Seoul sendiri I think is a very fast-paced city di mana kayak semua orang tuh sibuk gitu loh di sini. Ya nggak sih? Jadi kayak emang stress levelnya tuh tinggi gitu di Seoul. Karena kayak sebelum ke Seoul kan aku sempat ke Busan. Oh, oke. Jujur ya, sehari di Seoul tuh aku langsung kayak rada shock. Kayak bisa bayangin nggak kira-kira stresnya? Aku ngerasa bahwa karena mungkin emang it's like the center of business ya di sini dan semua orang tuh emang kerja atau sekolah atau berlomba-lomba dan itu kerasa banget kayak individualismenya gitu loh, yang kayak orang sama dirinya aja gitu dan cepet. I think it's very different. Pokoknya vibes-nya beda banget sih sama di Busan segitu ya bedanya kerasanya? Iya, aku di Busan tuh kayak berkali-kali disapa orang kayak mau ngobrol atau kayak Disapa orang? iya, ibu-ibu di sana tuh nyetop aku. Bahkan ibu-ibu ajuma-ajuma itu, aku mau keluar kafe gitu di stop dulu, kayak kamu dari mana? Mata kamu cantik banget. Gitu. Kayak di sini tuh kayak enggak deh. Itu Beda bener manusia kan? Serem banget ya. Nggak, soalnya jarang loh di Korea itu. Dan jembatan di Seoul ini dulu pernah ada yang sempat roboh sebenarnya. Kejadiannya masih tahun 1990-an waktu itu. Tengah itu sempat ambrol gini. Tengahnya jembatan itu ambrol dalam kondisi mobil ada di situ. Dan mengakibatkan cukup banyak jumlah korban. Dan Hangang ini sempat menjadi tempat pembelajaran yang besar buat kota Seoul. Khususnya buat bangunan-bangunan infra. Soalnya benar-benar tengahnya itu jeblong. Lam. Dan mengakibatkan meninggalnya orang. Itu benar-benar pernah terjadi real. Itu pun masih 90-an. Itu bukan kayak zaman 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. 90-an ya. Tahun 90-an. Kalau misalnya yang kita ketahui aja segitu banyak ya, apalagi yang udah mengambil lumayan banyak nyawa ya. lumayan banyak, padahal ini ada di tengah kota ya, bisa segitunya. Dan ini ngalir benar-benar, kalau lihat peta Korea itu dia benar dari sana sampai sini. Jadi kalau misalnya ke bawah arus sebenarnya kayaknya nggak bakal bisa ditemukan ya, bakal di mana. Wah, tapi parah, malam itu Han River dingin banget sih jujur. Untung ceritanya seru. Ini dingin banget, guys. Lihat tangan aku. Mati saja kan. Dinikmati saja. Wow, sumpah dingin banget. Sumpah ini dingin banget. Kayak tadi kita cerita-cerita, aku udah kayak Ya, aku ngerasa cuman kayak ini ngomongnya udah mulai bagus. Dan selesai kita cerita-cerita, kita mau balik nih ya. Dan guys, ternyata plat mobil Hansol nggak kedeteksi sistem, jadi kita nggak bisa keluar. Wow, ini kayaknya bisa tembus gak sih dari bawahnya? Jangan, kayaknya enggak deh. Mau tembus gitu. Please answer. Siapa? Kayaknya nggak diangkat. 모든 상담사가 통화 중입니다. 잠시만 기다려주십시오. Jadi Hansol berteori bahwa kayaknya ada yang pakai nomor mobilnya dia keluar gitu. Kalau nggak, waktu kita masuk nggak terlihat. Tapi dia itu sebenarnya kalau nggak deteksi angka nggak bisa buka. Iya.
Atau kedeteksi tapi nomornya beda. Nah itu dia, tapi aku nggak bisa nebak kan angka. Iya betul. Ambil Nomor orang. Jangan, jahat banget, itu jahat banget. Dia udah masuk. Dia sejam lagi kayak kita, bingung. Iya ya, berarti ada yang ngambil kayak nomornya. Tapi kenapa dia ngambil nomorku? Atau dia salah masukin, nomornya mirip. Nah itu dia. Estimasiku di situ. Tapi itu probability-nya kecil banget. Masa ada mobil masuk sini nomornya mirip sama ini? Anda Itu they will still mungkin yang sebelumnya juga kayak gini ya. Sama lagi. Aduh, mati. Bisa Kita dilindungi Tuhan, nggak harus berbohong, nggak harus tipu orang lain. kebanyakan cerita. Wah, jajan kita ngomongin angka. Loh, kan katanya error, masa gitu? Sumpah, aku hampir ketabok HP aku sendiri. Oke, Kayaknya nggak oke deh sebenarnya. Hansel, thank you so much for today. Kelihatannya seupil gini. Astaga. Thank you so much, I had so much fun. Semoga nggak kapok ya. Sama-sama. Semoga nggak kapok ya naik mobil saya ya. Sedikit kapok sih. Enggak lah kan harus langganan ini, harus subscribe. Bye bye. Bye. Sedih sih nggak sempat ketemu Hansol. Kayaknya orangnya seru banget. It was so much fun. Hope to see you soon, Hansel. Tapi nggak apa-apa, kita masih banyak cerita gila di Seoul. Sampai ketemu di episode 3. Oh, udah. Gini masuk emang buat ngevlog. Lihat deh. Astaga, masa ngevlog kayak gitu? Ini bukan ngevlog ini mah. Ini namanya iVlog. Cuma matanya doang yang masuk.